Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Miftah. Kan Miftah baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen. Siapa yang hari ini tidak hadir, anak-anak? Masuk semua, Ibu. Masuk semua. Semuanya masuk. Alhamdulillah, anak-anak di kelas Ibu rajin. Selanjutnya, Ibu akan bertanya tentang pelajaran kita minggu tadi. Siapa yang masih ingat siapa nama ayah Nabi Sulaiman? Siapa? Nabi Daud, Bu. Nabi Daud. Ayahnya Nabi Sulaiman. Sekarang tahu di kerajaan mana Nabi Daud memimpin? Bani Di bangsa apa? Bani Israel. Bangsa Bani Israel. Selanjutnya ada yang ingat siapa nama saudara Nabi Sulaiman yang berusaha kerajaan Sulaiman? Absalom. Pintar semuanya bisa menjawab. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar dari kisah Nabi Sulaiman, yaitu sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman, sedikit Nabi Sulaiman dan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Ini kelompoknya sudah Ibu bagi jadi 3 kelompok. Yang pertama akan menguraikan sifat-sifat keteladanan Sulaiman, dan kedua menerangkan Sulaiman, dan yang ketiga menceritakan kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Nah, jadi sesuai dengan tujuan kelompok Ibu bagi. Nah, sekarang gambar Bu, itu gambar burung apa, Bu? Nah, gambar burung apa itu? Coba siapa yang tahu? Coba Pak Hairul. Apa itu? Nah, Ada jempolnya. burung hut-hut itu apa, Pak Miftah? Siapa yang ingat? Siapa yang tahu? Jadi Nabi Sulaiman. Hud-hud itu burung tim khususnya Nabi Sulaiman, Bu. ya, tepat kalilah. Burung Pasukan hut-hut elitnya adalah Nabi Sulaiman, mata-mata, intelnya, FBI-nya Sulaiman. betul. Sekarang yang kedua, foto yang kedua, Itu Kerajaan itu. Bilqis. Kerajaan Nabi Sulaiman. ya. Sekarang kita melakukan kematian itu sifat-sifat Nabi Sulaiman. Pertama, lalu yang kedua masuk dialog dengan rakyat kecil, yang ketiga senang bekerja sebagai syukur, yang keempat kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman, dan yang kelima Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Selanjutnya memiliki rasa kasihan terhadap sesama. Nah, lalu mukjizat Sulaiman, coba bacakan Bu Aminah. Ya, mukjizat Nabi Sulaiman yang pertama mengetahui semua bahasa binatang. Yang kedua, Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia.
yaitu pasukan dan para jin yang bekerja menuju perintahnya. Yang keempat, dia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Iya. Nah, sekarang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Di mana Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis dan akhirnya dibalas Ratu Bilqis dengan memberikan hadiah. Kemudian Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis untuk ke istana, di mana para jin Nabi Sulaiman mampu memindahkan istana Ratu ke istana Nabi Sulaiman. Sehingga itu membuat Ratu Bilqis takjub dan akhirnya menyatakan masuk Islam. Nah, dari materi ini tadi kita akan berkelompok untuk menguraikan terus memberikan hikmah dari sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, kelompok 1 yang bila sudah Ibu Ana coba bacakan apa kesimpulan tentang sifat keteladanan dari Nabi Sulaiman. Bu, punya rasa malu, teladanannya. Terus yang kedua, Nabi Sulaiman taat kepada Allah. Iya, tepat sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 menerangkan hikmah apa yang bisa kita ambil dari mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Sulaiman. Coba bacakan Falilah. Ulangi, Bu. Diambil dari Nabi Sulaiman. Bisa berbicara dengan semut, Bu. Ya, betul. Kemudian bisa menaklukkan angin. Ya, tepat. Ya, itu dari kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3 yang akan dibaca oleh Pak Miftah. Dari kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Miftah? Yo, Miftah, mana Miftah nih? Tidur dia, Bu. Atau Aisyah? Nur Di Aisyah? KWC, Bu. Di Iya, KWC. Bu. Hikmahnya ya, Bu. Ya, kelompok 3. Hikmah Oke. dari Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman. Ya, hikmahnya diantaranya kita bisa menimbulkan rasa hormat menghormati dan menjauhi sikap sombong. Ya, betul. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kita hapus dulu. Nah, kemudian tugas LKPD kita ini nanti PR ada Pak kepada Romi memberikan kesimpulan materi kita. Ya, Ibu. Kesimpulan pertama, jangan besar kepala atau sombong dengan kekayaan yang dimiliki. 2. Memiliki rasa kasih sayang dan rendah hati. 3. Meneladani sholat Nabi Sulaiman yang khusyuk. 4. Bekerja keras sebagai ungkapan rasa syukur. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, jadi kita dapat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman. Yang pertama, kita bisa mempelajari bagaimana sifat kasih sayang beliau kepada sesama dan juga mengambil tentang khusyuan beliau untuk sholat. Nah, itu yang mungkin bisa kita teladani untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita makan dan juga mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Amin. Dapat kendala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.